キングを追っているようだ。強い男を知っている。焼却。お前を排除。お前を排除。Sebentar lagi, sedangkan dari Fix bakal baru menuju ke arah Golden Staff kali ini. Lihat, udah sakit sekali. Rexy kali ini udah punya Ice Queen 1. Makin slow aja tuh nantinya. Mereka semakin cepat jalannya, semakin cepat selesai gamenya menurut mereka. Wah gila, kritikalnya udah 1050 Ji. Waduh. Wah 1050 ya kan, orang sekarang 2020 1050. Nggak update nih. Nggak gitu. Bukan. Oh bukan, salah ya? Salah, berantem kita. Wow, jangan dong. Dan kali ini lihat perbedaan networknya makin jauh. 11.000 dipegang oleh EVOS Legend di menit yang ke-11 kali ini. Geekfam bisa dibilang ini memang agak sedikit sulit banget buat mereka, karena memang kita lihat ya perbedaan gameplay yang dibawakan sama Link dari One. Kalau menurut aku pribadi sama Fix ini jauh banget sih. Kayak di early-nya One-nya bener-bener agresif banget. Meskipun dia tahu memang dia tipis banget ya. Ya, dan kalau Fix lebih ke arah momentumnya bagus banget ya. Dia selalu nunggu momen. Dia cari momen. Nah, cari momen ke belakang. Kalau misalnya One, siapapun yang ada, hajar aja lah AJG. Terobos aja AJG. Terobos aja lah. Iya, tapi di arah bottom lane, Bapak Lot yang terhormat sudah mulai masuk kali ini. Bakal bergerak ke arah inhibitor turret di arah bottom lane. Dan ternyata rupanya lihat One langsung ke arah belakang. Menuju ke arah Valir, dapetin satu buah poin lagi tambahan. Oh, tapi Fix-nya mulai datang. Ternyata DPS terlalu sakit kali ini. Gak bisa terlalu terburu-buru. Hampir almost die dari seorang Iwan dan juga seorang Ziz. Tapi untungnya Ziz masih punya flicker. Dan Son bakal berada di garis depan. Lihat kupanya kalah banget. Giginya udah diasah kali ini. Bener Pak. Ini memang yang bikin susah adalah Kupa ya. Serigala yang berhati lembut. Ya lihat ya, Zesnya kan kupanya meninggoy. Lihat, berdoa dulu bro, berdoa. Datanglah padaku, muncul lagi. Dan langsung saja karena Fix masih ada mirror image menuju ke seorang Valir. Lagi Valir yang gak dikasih tapi ternyata Fix kali ini harus down. Hampir saja almost ternyata Valirnya yang harus down. Harus hilang begitu saja. One yang terkena stun, akhirnya tershutdown kali ini. Tapi objektif gaming dari para pemain tim EVOS Legends, langsung mereka pengen poin tambahan tanpa berlama-lama. This is it, Indonesia. Upper bracket playoff dari FPL Invitational Foundation Cup. Congratulations for EVOS Legends. Wow, permainan yang sangat baik juga dibawakan oleh Geekfam Malaysia. Namun sayangnya di game yang ketiga ini harus diselesaikan cukup cepat oleh tim EVOS Legends Indo Pride kita. Dan kita menyentuh berapa ratus ribu viewers dari sekian semua. Kalian terbaik, terkece, tersolid. Yes, ini berkat dukungan kalian. Indo Pride dari kalian. Dukungan support dan moral dari kalian membuat kita semua berhasil mengamankan upper bracket dari tim EVOS Legends. Tapi tetap harus ingat Ji, kita tetap harus menghormati tim lawan kita. GG banget Geekfam Malaysia, GG banget. Kenapa? GG well play. Buktinya dia adalah tim pertama yang mengambil satu poin dari tim Indonesia, baru dari Geekfam Malaysia. Betul. Good game well play. Tapi jangan lupa nanti kan masih ada tim Malaysia yang lebih kuat. Iya dong, tenang aja. Kita masih ada 3 match yang akan kita suguhkan. Suguhkan dong, silakan. Iya, siap. Dan kita tanpa berapa lama kita bakal langsung lempar aja ke profesor analis kita. Dalam hitungan 3, 2, 1, tempat dan waktu dipersilakan Profesor KB. Sabar dong, belum. Kan sabar. Aku tuh kayak yang presentasi. Kamu gak sabar ya? Oke, aku lempar langsung aja. Silakan Profesor KB, take it away. Tempat dan waktu dipersilakan. Ya, terima kasih Ranger Mas dan juga Momochan, kembali sama aku KB sebagai analis kalian. Dan tentunya 2-1 hasilnya, EVOS Legends melaju ke babak playoff dan mengamankan slot upper bracket. Hal ini bakal jadi keuntungan untuk EVOS Legends sendiri karena mereka memiliki 2 nyawa di upper bracket. Dan tentunya untuk Geekfam mereka harus lebih try hard lagi. Dan game yang ketiga, tanpa adanya tanker sama sekali, tanpa adanya lini depan yang kuat, hanya bermodalkan Kupa saja. Kali ini Popol dan Kupa berhasil mengamankan satu buah chance
yang bisa dibilang chance-nya ini kecil banget di early game, dan ternyata berhasil dimaksimalkan oleh tim EVOS Legends dengan kehadiran Wan yang tiba-tiba datang dan mencuri buff juga, sehingga ini membuat tim Geek Farm kehilangan momentumnya di early game. Dan ketika mereka kehilangan momentum di early game, mereka benar-benar kesulitan untuk ngejar, untuk nge-catch bagaimana dari segi gold, EXP juga. Bahkan kalau misalkan kita melihat dari segi team fight-nya, ini bisa dibilang timpang banget. Hanya dengan bermodalkan Angela, ini Rek-nya benar-benar bisa mengacak-acak dan mengobrak-abrik formasi dari tim Geek Farm. Walaupun bisa dibilang di sana ada Baxia yang meminimalisir regen atau absorb damage daripada seorang Angelanya juga, tapi ternyata kita tahu sendiri Angela di timing yang tepat ketika dia masuk dengan full absorb damage ini, linknya bakal lebih leluasa banget untuk masuk dan juga bermain-main dengan Devin Sword-nya. Kita tahu sendiri combo Link dan juga Angela benar-benar combo yang sangat-sangat mematikan, dan bahkan harus diperhatikan dari segi timingnya. Karena kalau kita ngomongin masalah cooldown reduction, mungkin dengan adanya cooldown reduction yang dikurangi lagi dari segi Link yang kita tahu sendiri 36 detik ketika level 12, dan ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik dengan Angelanya yang memiliki fleeting time juga. Kita bakal melihat dari segi item post-nya, dan itulah dia. Kita sudah melihat ada satu buah fleeting time, Ice Queen One, dan juga Glowing One. Sehingga damage yang dimiliki sama Rek ini jadi lebih multiple banget. Bisa ada slow-nya, bisa ada damage per second-nya juga. Walaupun bisa dibilang di sini yang lebih difokuskan untuk Knuckles of the Land adalah Rexy, karena Rexy berperan sebagai support dan Rek-nya akan berada di lini depan. Sementara itu, kita tahu sendiri untuk Uranus ini kayak tipikal hero yang benar-benar harus nabrak di awal. Ketika dia yang ditabrak, dia yang bakal kesulitan karena dia nggak bakal bisa mendapatkan stack 20 pasifnya ketika dia berada di area jungle. Dan area jungle otomatis tidak ada minion, tidak ada hero-hero yang mengincar dia terlebih dahulu juga. Karena rata-rata dari tadi EVOS Legends selalu mengincar ke arah Ozora Veki atau bahkan Fix-nya. Bisa kita lihat di sini juga Rumble 044 dari segi kill death assist, dan yang membuktikan dia tidak bisa bermain dengan bebas adalah dengan adanya pergerakan dari Rexy yang selalu memberikan efek slow, serta Zeiss berada di lini depan. Popol Kupa dengan Awe Mas juga benar-benar sangat menyusahkan. Dan ketika dia tahu dari awal dia benar-benar di engage, dia nggak main-main langsung aja habis Awe Mas, dia bikin aman ke arah ada Dominus Ice dan juga ada Thunderbelt di sini yang makin mempertebal HP dari Popol dan Kupanya sendiri. Kalau misalnya kita melihat dari Lui-nya juga, Rexy berperan dengan sangat-sangat baik, walaupun bisa dibilang One dengan satu kali death-nya dia jadi satu sorotan yang sangat-sangat menarik dengan KDA yang sangat-sangat tinggi. Heptasis bahkan sudah diamankan sejak awal dan dia on the way ke arah BOD. Di sini ketika udah mengamankan BOD artinya dia juga mungkin di late game ketika dia tidak membutuhkan warrior boots-nya lagi, dia bisa menjualnya, mengganti ke arah Queen Swing mungkin, atau bahkan Immortality. Nah, dia highlight yang akan kita saksikan untuk game yang ketiga tadi. Sejak awal, Rek-nya mungkin memang ditumbangkan dengan cepat karena dia dalam posisi yang sangat merugikan untuk dirinya sendiri dan juga bahkan timnya. Tapi, lihat bagaimana Zeiss dengan sabarnya menunggu flicker dan sampai akhirnya dia masih bisa selamat walaupun ada burning effect daripada Valirnya. Dibaliknya begitu saja berhasil mendapatkan double kill daripada seorang Rek-nya, dan bahkan Fix-nya harus tumbang juga di area jungle buff. Plus, ini bener-bener bagus banget. Kenapa? Karena One dan juga Rek, entah komunikasinya kayak gimana, tapi mereka bener-bener udah nyatu banget. Ini Link sama Angelanya kayak bener-bener gak bisa dipisahin ketika di team fight. Entah kenapa Rek selalu standby dengan adanya hurt. Pun yang ada di depan sana, dia bakal selalu masuk ke arah One, dan One. Ini nambahin movement speed, dia juga langsung bergerak agresif, gak takut lagi karena ada Rek di dalamnya. Dan Fix-nya benar-benar gak bisa bermain dengan sangat-sangat bebas karena dalam posisi tersebut Rek-nya bakal bisa nge-cover dengan cepat atau bahkan trading kill. Dan inilah dia yang membuat One sulit banget buat di take down. Dia cuma tumbang ketika dia terkena damage base di arah mid lane. Tapi One-nya, walaupun dari sekarat dia masih bisa finish ke arah belakang, Rek-nya selalu nge-cover dengan sangat-sangat cepat di depan sana. Dia sengaja jadi target biar buying time, biar si One-nya bisa pulang, bisa recall, bisa farming lagi, bisa ambil buff atau ngambil objektif jungle lainnya. Sehingga ini tugasnya Zeiss sama tugasnya Rexy dengan Luoyi-nya lebih mudah lagi gitu loh. Gak bakal kesulitan. Dan mereka tinggal fokus sama satu laning phase, yaitu adalah mid lane, untuk mendapatkan pergerakan rotasi dan juga mapping
nanti Pendragonnya yang bakal membersihkan top dan bottom lane-nya. Karena kenapa? Karena Pendragon gampang banget untuk menambahkan movement speed-nya dengan menggunakan satu skill saja. Dan tentunya ini ketika udah mulai masuk ke dalam sana, Ozra Veki bukanlah apa-apa karena dia belum punya Wind Champion di momen menit ke-12 ini. Tapi lihat bagaimana pergerakan tim EVOS Legends, mereka benar-benar nge-engage banget dari segi push-nya. Mereka benar-benar gak ngasih nafas sama sekali. Bahkan ketika udah di depan sana, lihat di sini Rexy masih sempat bermain-main dengan Pendragon dan melakukan diversion teleport dari depan base-nya ke tempat yang sangat-sangat berbahaya untuk Pendragon. Dan ini benar-benar kayak oke, kita udah punya minion yang sangat-sangat banyak dan game ketiga udah dimiliki, jadi nggak masalah untuk teleport ke arah depan sana. Dan inilah dia post game kita untuk game ketiga dengan 13 menit pas untuk di game yang ketiga. Dengan highest GPM-nya, gold per minute-nya diamankan sama Wan dengan menggunakan link-nya Popol and Kupa. Bisa dibilang aku ingin diskusi sedikit di sini. Popol and Kupa memang tipikal hero yang sangat-sangat kompleks. Bisa dibilang ketika kita mengambil Popol and Kupa, kita itu kayak bermain sebagai 6 player di tim. Jadi anggaplah si Kupanya ini sebagai bait-nya atau bisa dibilang ya sebagai target utamanya. Karena kalau misalkan mengincar ke arah Popol, Popol itu tipikal hero marksman yang bakal berada di belakang. Sebagai support tentunya dia memiliki posisi yang sangat-sangat aman. Berbeda dengan Kupa yang akan selalu ada di depan, dan Kupa sendiri bisa dikontrol sama si Popol kapanpun dia mau. Bisa maju ke depan, bisa ofensif, bisa defensif juga. Dan itu yang benar-benar bisa diunggulkan oleh tim EVOS Legends di game yang ketiga. Benar-benar sangat, bisa dibilang sangat-sangat disiplin juga dengan posisi yang dimiliki oleh Zez. Walaupun dia harus mengorbankan, bisa dibilang sedikit nyawanya, hampir tumbang di depan sana. Kalau bouncing ball-nya masih ada, mungkin flickernya bakal cancel dan dia bakal tertumbang di sana. Tapi balasannya adalah 3 hero harus hilang di area jungle. Dan itu yang membuat Angela-nya Rek punya fleeting time, Wan-nya langsung on the way ke arah Heptasis. Dan hal tersebut yang mungkin harus diperhatikan juga ketika kita ngomongin masalah membait. EVOS Legends bener-bener pinter banget dari dulu sampai dengan sekarang. Dan kita bakal melihat MVP by Nimo TV-nya. Siapa yang bakal jadi MVP? Karena tadi kita sudah melihat juga dari MVP-nya adalah Wan sendiri dengan menggunakan hero Link-nya. Walaupun di awal dia sempat mendapatkan 0 kill, 0 death, dan 4 assist karena killnya diambil semua sama Rek. Tapi ketika udah mulai masuk ke arah mid game sampai menit ke-12, Link-nya ini benar-benar bebas banget buat memporak-porandakan formasi dari tim Geek Farm. Entah kenapa aku pribadi melihat Link-nya melakukan eksekusinya dengan sangat-sangat baik dari Wan. Wan juga keluar masuknya nyaman banget karena ada Rek di depan sana dengan Angela-nya, dengan Heartguard-nya, dan Popol Kupa, Woyi, dengan Pendragonnya juga dengan menggunakan Tamus. Well, tinggal nabrak aja satu laning phase. Siapa yang mau diincar, yang di mana? Di mid lane kita tabrak bertiga, top lane tinggalin Pendragonnya sendirian, bottom lane bakal selalu kedorong karena ada Angela, ada Link-nya juga yang gampang banget untuk melakukan rotasi. Dan hal tersebut yang membuat pergerakan dari Link-nya Wan ini bebas banget karena semua landing phase, semua mapnya benar-benar diketahui.